akan pergi ke Saudi Arabia atau ke Uni Emirat Arab atau ke Mesir, hampir seluruhnya orang sana kalau Lebaran yang dibaca itu Aid Mubarak, kullu amin ba antum bi khair, kullu am, itu aja ya, kullu am ba antum, artinya bi khair. Kalau orang Arab saking fasihnya bi khair, bi khair. Kalau ditanya orang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Kaf yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah. Kita semua diberikan nikmat sehat, umur yang panjang, sehingga bulan lalu kita dapat menjalani ibadah puasa dengan lulus. Dan kita semua saat ini masuki bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga bersyukur tadi malam ada gempa yang cukup besar. Alhamdulillah warga kita seluruhnya sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, mengawali kultum pada pagi hari ini karena ini kultum pertama sejak masuk bulan Syawal. Izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah, teriring doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh ibadah kita, Allah menerima seluruh amal kebaikan kita, sehingga nanti dapat menambah beratnya tabungan amal soleh ketika kita menghadapi yaumul hisab kelak. Amin ya robbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, perlu kami informasikan bahwa insya Allah beberapa kegiatan Masjid Al-Kafi di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini, yang pertama insya Allah nanti di tanggal 12 Mei akan ada kegiatan donor darah rutin. Ini donor darah yang ke berapa Pak Ahmad? Kelima barangkali ya, kelima. Alhamdulillah, setiap 3 bulan sekali kita adakan donor darah. Dan kalau bapak-bapak perhatikan, waktu donor darah ini beriringan dengan donor darah yang diadakan salah satu masjid di lingkungan kita, yaitu di Masjid Al-Muhajirin di tahap 6. Hampir setiap kali kegiatan donor darah selang 1 minggu, atau mungkin kita duluan atau mereka yang duluan, beriringan. Nah, kita memang kebetulan tidak dijanjikan sebelumnya, kita berfastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jemaah dirahmati Allah, tema kultum pada pagi hari ini yaitu tentang halal bihalal. Halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab, halalun bihalalin. Halalun yang pertama karena tidak ada amil sehingga dibaca rofa, dan yang kedua dibaca majrur karena depannya ada huruf jar. Halalun bi, ada huruf bi-nya, dibaca bihalalin. Nah, jemaah sekalian, kalau ditimbang dalam bahasa Arab, sebenarnya halalun bihalalin ini mungkin karena keterbatasan saya juga, saya tidak tahu mana yang mubtada, mana yang khobar. Apakah halal itu mubtada? Sepertinya bukan. Karena apa? Mubtada, awal pokok kalimat, biasanya itu dalam bahasa Arab itu isimnya isim ma'rifah. Sementara halalun ini nakirah, tidak ada alif lamnya. Harusnya al halalu bil halali atau al halalu bihalalin. Nah, ini enggak, halal bihalal, depannya enggak ada alif lamnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab saya kurang paham, ini mana yang mubtada, mana yang khobar, atau mungkin mubtadanya mahdzuf, dihilangkan, takdiruhu hadza halalun bihalalin, itu mungkin juga. Wallahu a'lam. Karena saya bukan dari orang pesantren, mungkin karena keterbatasan ilmu bahasa Arab saya, sehingga saya tidak memahami mana yang mubtada, mana khobarnya. Karena mungkin juga dalam bahasa Arab itu mubtadanya dibuang. Contohnya kalau bapak-bapak sering membaca kitab-kitab fikih, misalnya babul ilmi, bab
pelajaran tentang ilmu. Babut toharah itu mubtada'nya mahdzufun takdiruhu hadza babul ilmi, gitu Pak. Jadi kalau Bapak membaca bahasa Arab itu memang unik. Kadang-kadang itu ada kalimat yang dibuang, yang kita tidak tahu, yang dibuang itu apa. Ini adalah halal bihalal, mungkin seperti itu. Cuma sekalian, biasanya di kita ketika halal bihalal itu saling membaca doa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, sehingga orang awam seperti kita mungkin ada yang mengira bahwa mohon maaf lahir dan batin itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Nah, terjemahannya mohon maaf lahir dan batin, itu dikiranya, padahal sebenarnya ini dua hal yang berbeda juga. Minal dari kata min al-faidin, artinya orang-orang yang ada ya'udu aid, itu yang kembali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang kembali, wal faizin artinya orang yang bagja, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali. Kembali bagaimana? Roja'a ka yaumi waladathu ummuhu, gitu harusnya Pak. Kembali sebagaimana seorang bayi yang lahir ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Tidak memiliki dosa. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, jadi sebenarnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu tidak ada kaitannya. Yang satu bukan terjemahan dari yang lain. Jadi mohon ini diperhatikan. Yang celaka lagi, di kita biasanya bacanya salah. Minal aidin pakai dzal. Nah itu tambah salah gitu. Aidin itu dari kata audzu, artinya berlindung. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlindung, malah gitu. Padahal itu bukan. Artinya pakai dal. Minal aidin pakai dal Pak. Aidin pakai dal, bukan aidin. Nah, kadang ditulis di backdrop reuni SMP sekian, SMA sekian, universitas sekian, minal aidin pakai DZ. Wah, salah itu. Salah Pak. Harusnya cukup pakai D saja. Aidin wal faizin. Nah, yang kedua pakai faizin pakai Z. Kalau ditulis ya pakai Z gitu Pak. Wal faizin. Itu kalau di bahasa Arab ditulis dalam bahasa Indonesia biar tidak salah. Bapak sekalian, sebenarnya Pak, minal aidin wal faizin itu aslinya doanya panjang. Karena lidah kita itu tidak biasa menghafal doa yang panjang, sehingga diambil ekornya saja. Aslinya sebenarnya doanya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Gitu Pak. Ja'ala itu fi'il madhi, ya, ini sambil belajar bahasa Arab ini. Ja'ala itu fi'il madhi, ja'alana, mudah-mudahan menjadikan kita. Siapa? Allahu. Nah, Allahu dibaca domahunya itu. Karena apa? Karena dia sebagai fa'il. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Gitu Pak. Itu kalau dalam bahasa pesantren seperti itu. Di i'rab namanya. Ja'alanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, kami, dan kalian minal aidin, termasuk orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali suci maksudnya, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Karena panjang tidak hafal, ditulisnya juga enggak tahu bagaimana panjang pendeknya, sehingga kebanyakan hafalan sehingga yang kita baca cuman ekornya saja, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu kadang ya bukan cuma orang muslim, kadang orang non muslim pun. Saya kalau di kantor itu, teman-teman di kantor yang non muslim juga sama, Pak, minal aidin wal faizin, mohon lahir dan batin. Ya, dikiranya itu terjemahannya. Aslinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Jemaah sekalian, saya ditanya apa dalilnya mengucapkan doa itu. Saya karena keterbatasan ilmu saya belum tahu jemaah sekalian dari mana itu sumbernya. Termasuk baca doa minal aidin wal faizin itu dari mana, saya tidak tahu sumbernya dari mana. Bapak-bapak kalau perhatikan, orang-orang Arab itu kalau Idul Fitri itu tidak membaca minal aidin wal faizin, tapi yang dibaca
Aid Mubarak, kullu amin wa antum bi khair. Itu saya Pak. Bapak-bapak silakan cek. Nanti kapan-kapan kalau punya rezeki pas Idul Fitri bapak-bapak umroh sana di Mekah sana atau di Madinah selama 2 atau 3 minggu barangkali. Nah, nanti kan akan ketemu Idul Fitri. Silakan ketemu sama orang Arab. Bapak baca aja. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal izin. Sana bingung, ini orang mana ya? Di sana biasanya bacanya kullu amin, kullu artinya setiap, amin tahun, maksudnya setiap waktu, wa antum bi khair, dan kalian mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, gitu Pak. Terjemahnya kalau seperti itu. Kullu amin wa antum bi khair. Bapak-bapak silakan pergi ke Saudi Arabia atau ke Uni Emirat Arab atau ke Mesir, hampir seluruhnya orang sana kalau lebaran yang dibaca itu Aid Mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu am, itu aja ya. Kullu am wa antum, artinya bi khair. Kalau orang Arab saking fasihnya bi khair, bi khair. Kalau ditanya orang kaifa halak, bi khair pakai he, bi khair. Harusnya kaifa haluka. Orang Arab itu kalau bahasa amiyahnya harusnya begini Pak, kalau laki-laki ditanya kumaha damang, nah itu bahasa Arabnya kaifa haluk. Kalau yang perempuan kaifa haluki. Tapi orang Arab bahasa amiyah itu kalau laki-laki kaifa haluk, kalau perempuan kaifa halik. Kaifa halik, nah, itu berarti yang ditanya perempuan. Kalau kaifa haluk itu artinya yang ditanya laki-laki. Coba bagaimana? Bi khair, alhamdulillah. Itu menurut grammar bahasa Arab. Tapi kalau sana biasanya bi khair, alhamdulillah. Kullu amin wa antum bi khair, Aid Mubarak. Bahkan jamaah sekalian, kalau orang Arab itu ketika, mohon maaf ini, ketika perayaan Natal itu juga pakai bahasa Arab. Aid Sa'id, Aid Milad Sa'id, Aid Milad Sa'id, selamat Natal. Ada bahasa Arabnya. Kalau kita nggak tahu, wah, Arab ternyata selamat Natal. Aid Milad Sa'id. Ada jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, dirahmati Allah. Bagaimana ditimbang dalam bahasa, dalam agama, jamaah sekalian. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tetapi begini, jamaah sekalian. Di dalam Islam itu ada athar. Athar itu ada peninggalan sahabat. Yang saya ketahui bukan berasal dari Nabi Muhammad, tetapi dari sahabat Nabi. Nah, hadis-hadis yang berasal dari Nabi itu namanya hadis yang marfu'. Hadis-hadis yang cuma sampai kepada sahabat Nabi namanya hadis mauquf. Nah, itu namanya. Nah, para sahabat Nabi itu mereka ketika Idul Fitri itu membaca doa taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, taqabbala ya taqabbalu taqabbulan, artinya ya itu fi'il madhi, mudah-mudahan Allah mengabulkan minna ibadah kami wa minkum dan ibadah kalian. Biasanya di kita dijawab taqabbal ya karim gitu Pak. Ya, saya nggak tahu juga itu jawabannya seperti itu. Biasanya ya kalau saya amin ya robbal alamin. Sudah kan, yang berdoa juga mendoakan diri sendiri, yang saya juga sudah didoakan, amin ya robbal alamin. Cukup. Bapak mau baca taqabbal ya karim, ya silakan. Taqabbal ya Allah juga boleh, nggak apa-apa. Kan karim itu nama lain dari Allah. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya itu salah satu athar. Athar itu sunnah yang berasal dari sahabat Nabi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa? Ya doa kita, ibadah kita. Seluruh kegiatan selama Ramadan kita. Nah, itu didoakan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jemaah sekalian, biasanya di kita kurang yakin. Ditambahi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Pak, menurut saya itu malah kurang tepat. Loh, Pak DKM nyalain orang. Pak, yang kita doakan tidak hanya siam saja, tidak hanya puasa saja. Kita kan selama bulan puasa ya puasa iya, sholat tarawih iya, sodakoh ya insya Allah, sholat 5 waktu, apalagi sholat id juga, sholat witir iya, sholat subuh iya. Terus gimana? Harusnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, sholatana wa sholatakum, tilawatana wa tilawatakum, tarawihana wa tarawihakum. Wah, gitu harusnya malah kepanjangan, malah jadi nggak jelas, malah takutnya ada yang kelewat. Belum lagi kita nggak paham bahasa Arabnya apa.
Pak, mendingan menurut saya sudah cukup saja taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah selesai, nggak usah pakai siyamana wa siyamakum. Kalau tambahi siyamana wa siyamakum, yang didoakan diterima hanya puasa saja. Padahal kita ibadahnya insya Allah banyak. Ya tarawih, ya sholat witir, ya doa kunut, ya doa-doa kamilin yang kita baca, macam-macam Pak. Itu semua kita mohonkan untuk diterima Allah. Kalau hanya membaca taqabbalallahu minna wa minkum, sudah mencakup seluruh ibadah kita, seluruh doa kita, itu mohon untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau ditambahi belakangnya diikat dengan kata siyamana wa siyamakum, berarti yang diminta doanya hanya puasanya saja, malah mengecilkan arti, menyempitkan makna. Nah, menurut saya itu malah justru kurang tepat. Jadi jemaah sekalian, bagi bapak-bapak yang ketika nanti halal mau mengucapkan minal aidin wal faizin, silakan. Tapi harus tahu itu bukan terjemahan bahasa Indonesianya mohon maaf lahir dan batin. Nah, bukan. Yang kedua, sebaiknya ditambahi lagi, tambahi doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Pakai mini juga boleh. Taqabbalallahu minni wa minkum, enggak apa-apa. Mini dari aku dan dari Anda, silakan. Teman sekalian, demikian kultum pada pagi hari ini, yang ringan-ringan saja, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sunnah-sunnah para sahabat. Karena kata Nabi Muhammad, ya bareng siapa mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidun, insya Allah termasuk orang-orang yang bagja, orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.